kita akan memulai acara pada pagi ini di Eropa. Selamat datang buat Bang Dr. Andrinov Caniago, Menteri Bappenas 2000 beberapa waktu yang lalu. Beliau terkenal sebagai pengamat politik dan juga ahli soal survei. Beliau di lembaga Sirus ya, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik, sebelum memulai obrolan santai kita akan mengawali dengan seremonial, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars Peribunan Eropa untuk Indonesia Maju, kemudian sambutan Ketua Umum, sambutan Departemen Kaderisasi, dan baru kemudian kita akan mulai acara sarapan. Baiklah, mengawali yang pertama dari Mas Arimpur, sudah siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Peribunan Eropa untuk Indonesia Maju. Rakyat Indonesia jelajah di tiap sudut dunia, membangun harapan untuk masa depan, tunjukkan jati diri bangsa. Kami rakyat Indonesia menjunjung nama Nusantara, tanah pusaka yang selalu ku cinta, tak ku lupa hingga menutup mata. Perhimpunan Eropa untuk Indonesia, maju melaju terus melangkah, menerjang ombak dan badai, tanah air selalu di hati. Kami rakyat Indonesia nama Nusantara, tanah pusaka yang selalu ku cinta, tak ku lupa hingga menutup mata.
Indonesia. Mari bergandengan tangan, hapus semua skala perbedaan. Ayo melangkah bersama, gapailah kesejahteraan untuk warga dan juga bangsa. Negara kita yang tercinta, Indonesia makmur dan jaya. Perhimpunan Eropa untuk Indonesia, maju melaju terus melangkah, menerjang ombak dan badai. Tanah air selalu di hati, gapailah kesejahteraan untuk warga dan juga bangsa. Negara kita yang tercinta, Indonesia makmur dan jaya. Negara kita yang tercinta, Indonesia makmur dan jaya. Baiklah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum PETJ kepada Saudara Ari Manik. Kami silakan. Terima kasih, Mas Rido, Sekjen PETJ kita. Ini saya kelihatan ya? Kelihatan. Silakan Mas, sudah oke. Oke. Selamat pagi, saya ucapkan kepada kawan-kawan sekalian, terutama kepada Pak Profesor Adrian Novseniago yang menjadi pembicara kita pada hari ini. Selamat datang dan terima kasih atas waktunya Pak yang diberikan. Kami sangat senang bertemu dan ingin berdiskusi dengan Bapak lebih jauh nanti di seminar santai kita di sarapan ini. Pada kali ini saya diberi kesempatan oleh kawan-kawan untuk bercerita atau menjelaskan sedikit siapa itu PETJ. PETJ itu terbentuk di Budapest tahun 2020, Februari tanggal 2 lalu. Jadi kita sudah berumur 2 tahun. Dan kita akan mengadakan event ulang tahun nanti tanggal 19 Maret di Kassel. Nah, itu ulang tahun kedua kami. Nah, kami itu terdiri dari masyarakat Indonesia yang tinggal di Eropa, dari berbagai negara. Jadi ada dari Austria, Belanda, Jerman, Islandia, ada Inggris, ada Irlandia juga, Portugal, ada Yunani, Itali, Spanyol, dan masih banyak lagi. Dan kita tersebar di negara-negara di Eropa, dan hatinya masih tetap di Indonesia. Itu yang menjadi unik dari kita. Nah, di PETJ itu sendiri, untuk mencurahkan ide-ide kita, kita membentuk beberapa departemen. Jadi di PETJ itu ada 7 departemen. Pertama itu Departemen Kaderisasi, Politik, dan Kajian Strategis. Ketuanya itu Kak Bayuana yang dari Portugal. Nah, terus yang kedua itu ada Departemen Hubungan Masyarakat, Media, dan Kampanye. Ketuanya Mbak Asti dari Islandia. Kebudayaan dan Kesenian dan Pariwisata, itu ketuanya Kak Lucy dari Belanda. Lalu lingkungan hidup, energi baru dan terbarukan. Nah, di sini ketuanya ada Pak Husni. Nah, Pak Husni saya kira ada bergabung saat ini ya. Selamat pagi. Lalu ada penelitian, pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini ketuanya adalah Mas Pangki dari Jerman. Lalu ada pengembangan ekonomi dan investasi. Ini ketuanya Pak Latif Gau dari Belanda. Beliau juga seorang pengusaha di Belanda. Dan orang Indonesia juga, asli Indonesia. Lalu yang ketujuh adalah Departemen Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Hukum, dan HAM. Ketuanya adalah Tante Sri dari Jerman. Nah, dari 7 departemen ini, ide-ide kita itu dicurahkan, dan kalau seandainya Indonesia membutuhkan, kita ada. Dan kita siap. Nah, kali ini kita ingin berdiskusi tentang
ibu kota negara Nusantara, dan sedikit yang tahu ya, karena kita tidak mengalami sendiri di sana karena ini kan baru, apalagi karena pandemi mungkin sedikit orang yang berkunjung ke Indonesia atau langsung terjun ke lapangan gitu. Dan Pak Adrianov adalah seorang penggagas IKN juga, dan kita ingin mendengar lebih banyak dan berdiskusi tentang IKN ini lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat mendengarkan untuk kawan-kawan, dan selamat datang untuk Pak Profesor Pak Dr. Adrianov Caniago. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ari. Selanjutnya silakan sebagai pengantar kepada Kak Mercy sebagai perwakilan dari Departemen Kaderisasi dan Kajian Strategis. Kepada Kak Mercy, kami silakan. Terima kasih. Selamat sore Pak Andrinov. Selamat sore. Selamat pagi teman-teman. Kami dari Departemen Kaderisasi Politik dan Kajian Strategi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Andrinov untuk menjadi narasumber pada acara sarapan kali ini. Dengan disahkannya Undang-Undang IKN 18 Januari 2022 yang lalu oleh DPR RI, maka pelaksanaan pemindahan ibu kota negara Nusantara sudah mempunyai kepastian hukum. Kemudian muncullah pro kontra mengenai urgensi perencanaan dan pelaksanaan yang saya baca kira-kira membutuhkan biaya sebesar 500 triliun. Wow sekali jumlahnya. Sedangkan Indonesia masih sibuk mengendalikan masalah selama akibat-akibat yang disebabkan oleh masa pandemik di negara kita. Itulah yang menjadi alasan kenapa departemen kami, KPKS, memilih tema IKN pada acara sarapan ini. Selain itu, ya saya sebagai ex-mantan penduduk DKI Jakarta, sedikitnya berharap sih akan pemindahan ibu kota ini akan memberikan sedikit kontribusi menyelesaikan masalah yang ada di ibu kota Jakarta. Jadi terima kasih Pak untuk teman-teman. Semoga acara ini bisa memberikan informasi yang akan berguna buat kita dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mercy sudah mengantarkan secara singkat, padat dan jelas. Nanti saya jadi tidak perlu banyak karena saya kira teman-teman sudah menunggu-nunggu Bang Andrinov. Beliau seorang, bagi teman-teman, karena ini banyak teman yang memang ke Indonesia itu paling pada saat liburan saja Bang. Jadi saya mungkin menjelaskan secara singkat Bang Andrinov. Kalau di Indonesia saya kira kalau yang bergelut dalam dunia politik, apalagi terjun dalam soal dukung-mendukung capres, tentu sangat familiar dengan Bang Andrinov Akhir Caniago. Ini seorang Sumatera Barat ya, dari Padang, dan kita tahu kalau warga Sumbar kalau dengan Pak Jokowi agak kurang memilih ya, hanya kecil sekali ya Bang. Ini mungkin juga bisa menjelaskan mengapa demikian. Berikutnya juga beliau sempat menjadi salah satu menteri Bappenas, kemudian yang lahirlah ide pemindahan IKN. Nah, kita ingin tahu banyak soal IKN, bagaimana sih, memang dulu Bung Karno pernah menyatakan soal IKN mestinya tidak di Jakarta, tetapi saya kira ya gagasan termutakhir itu berasal dari Bang Andrinov. Nah, selain juga sebagai orang Padang, ahli pengamat kebijakan publik, Bang Andrinov ini punya lembaga survei yang sangat dipopuler di Indonesia, namanya Cyrus Network, yang selalu mengkaji apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu betul-betul sudah tepat sasaran atau bagaimana persepsi publik terkait kepuasan pemerintahan baik dari sebelum Jokowi maupun tentu saja di saat Presiden Jokowi. Dan terakhir sebelum ke Bang Andrinov, bagi teman-teman Eropa perlu saya informasikan bahwa Bang Andrinov ini adalah salah satu aktor utama memunculkan figur seorang Jokowi sejak 2010 saat beliau di Wali Kota Solo. Jadi teman-teman yang belum paham harus ngerti ini siapa sih salah satu aktor intelektual yang harus dikenal. Nah, inilah orangnya, orang Padang, tapi sayang di Padang Jokowi kurang populer. Maka untuk
lebih mengenal dekat, saya persilahkan kurang lebih 15-20 menit untuk menjelaskan soal IKN, landasan akademiknya apa, kemudian prospeknya ke depan seperti apa. Monggo, Bang Arinov. Terima kasih, Mas Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Bapak Ibu semua, teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini luar biasa, kita bisa bertemu dengan teman-teman yang berkarir, bermukim di Eropa, ya, tetapi punya tekad yang sama untuk tetap berkontribusi buat menjaga Indonesia dari jauh. Baik, izin saya ada bahan nih, saya mau buat. Bisa saya dibukakan ini, saya buat share screen. Bisa dibukakan aksesnya. Mas Haripur, mohon Okay, Bang Arinov dibukakan aksesnya supaya bisa share screen. Sudah, ya. Terima kasih, Mas. Oke, biar lebih. Ini, ya, ini memang perlu kita kita sharing supaya tidak banyak kesalahpahaman, ya, mengenai IKN ini. Karena biasa dalam dunia politik, ya, khususnya di Indonesia, ya, penyebaran informasi yang disertai dengan framing, disertai dengan penggiringan opini tanpa fakta yang sebenarnya, tanpa fakta yang divalidasi, bahkan disertai halusinasi, dan akhirnya mempengaruhi juga pandangan publik, termasuk di luar negeri, ya. Wah, dengan kemudian muncul penilaian-penilaian spontan, ya, yang tidak didasarkan pada informasi yang cukup, ya. Nah, saya ingin mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan teman-teman semua, ya, di pagi ini untuk menjelaskan fakta historisnya dan juga mungkin perkembangan sampai saat ini, ya, mengenai pembangunan IKN ini sejak direncanakan, ya. Ini kenapa saya sekarang langsung pakai judul yang strike forward gitu, karena memang ini banyak yang mensimpang siurkan, kemudian mempelintir dan segala macam. Udah, saya kalau ngomong ini 15 alasan memindahkan ibu kota negara atau membangun IKN, begitu. Tapi saya akan cerita juga sedikit story-nya, ya. Kita kalau sempat mengamati media di Indonesia, ya, media elektronik, ya, pasti teman-teman juga di Eropa sering tonton televisi, ya, terutama talk show gitu, ya. Nah, sebetulnya sejak tahun 2005 tiap tahun itu selalu muncul wacana pemindahan ibu kota, ya. Dan dalam satu tahun itu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Yang pasti ketika arus mudik dan arus balik mudik itu pasti muncul talk show tentang pindah ibu kota. Karena masalah ketika arus mudik itu serius. Secara kemanusiaan juga sangat serius. Rata-rata hampir 1.000 warga kita kehilangan nyawa di atas aspal. Artinya meninggal konyol namanya kalau bahasa sehari-harinya. Itu terjadi setiap tahun nih, dalam peristiwa mudik dan arus balik mudik. Kemudian ketika terjadi banjir Jakarta, wacana itu juga muncul. Nah, pernah juga kejadian macet yang parah betul di suatu lokasi dengan efek yang panjang sekali sampai berjam-jam. Nah, muncul juga akhirnya wacana pindah ibu kota di media. Nah, setiap tahun itu terjadi. Nah, dalam kebijakan publik atau bicara seharusnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kalau wacana itu wacana besar muncul berulang-ulang, maka pemerintahan yang sedang memerintah
itu harus meresponnya dengan kajian, melakukan kajian, ya. Nah, sayang ketika masa Pak SBY wacana itu muncul tiap tahun, tetapi tidak direspon dengan kajian, ya itu. Nah, sementara Pak SBY melontarkan wacana 3 opsi pindah. Nah, itu tentu saja tidak pas ya secara alur, siklus atau proses kebijakan. Opsi-opsi boleh muncul kalau sudah ada kajian. Ya, kalau melontarkan opsi tanpa kajian itu bisa menyesatkan. Ya. Nah, harusnya sudah jelas wacananya muncul berulang-ulang, ya dilakukan kajian. Ya, apapun lah, ya dilakukan kajian awal. Nah, di masa-masa itu sekaligus meluruhkan sedikit info yang disampaikan Mas Rido, Mas Ari. Saya memang ada lembaga survei namanya Cyrus Surveyors Group, ya, bukan Cyrus Network. Cyrus Network itu bekas anak buah saya yang kemudian membuat bisnis konsultan dan pemenangan. Kalau yang lembaga saya Cyrus Surveyors Group, ya memang melakukan survei juga, tapi kita lebih berorientasi pada juga mengkombinasikan dengan menawarkan visi, itulah, dan mencari calon pemimpin. Nah, kemudian saya punya lembaga yang sosial think tank. Bukan saya yang punya, tapi saya menggagas itu dengan beberapa teman. Ada Jehan dari ITB, ada Prof. Erani dari Uni Brawijaya, kemudian ada peneliti lepas Tata Mutasya. Ya. Nah, saya mendirikan tim visi Indonesia 2033, lembaga think tank atau kelompok think tank yang non-profit juga. Nah, tim visi Indonesia 2033 ini kita soft launching 9 Desember 2008, ketika itu langsung merekomendasikan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. 9 Desember 2008. Ya. Hadir ketika itu beberapa tokoh, termasuk ada Ibu Halida Hatta, ada almarhum Pak Hari Azhar Aziz, mantan Kepala BPK, yang sudah almarhum ada berapa itu? Ada Pak Dr. Hartoyo Wignyoyoto, ya ekonom yang juga cukup mendirikan, dan beberapa tokoh-tokoh muda. Nah itu ya akhir 2008. Nah setiap tahun ya kita selalu mewacanakan itu dan juga melakukan kajian awal ya. Nah secara kebetulan ya singkat cerita saya di tahun 2014 ya diajak untuk memimpin Bappenas ya. Saya kerjakan pekerjaan dalam 1 tahun itu menyusun RPJMN, Musrenbang, dan lain-lain, termasuk melakukan kajian awal pemindahan ibu kota di tahun 2015 itu ya. Ini dokumen-dokumen kajian yang mulai tahun 2015 sampai dengan yang terakhir ya saya di-share oleh teman-teman di Bappenas yang tahun 2009 itu ya. Jadi misinya sejalan dengan misi dari pemerintahan Pak Jokowi JK ketika itu, membangun dari pinggir, membangun dari desa, membangun ke luar Jawa, khususnya ke timur ya, dan kemudian ya membangun memperbaiki kualitas pembangunan perkotaan dan membangun kota baru. Nah, ya ini pertimbangan kenapa kita harus memilih paradigma baru ya. Untuk pertimbangan-pertimbangan ke depan dari aspek ketahanan pangan untuk jangka panjang, kita perlu was-was ya ancaman ketahanan pangan karena terus berkurangnya lahan produktif ya, terutama di Jawa ya. Di lahan, karena Jawa ini adalah lahan pertanian sawah yang paling subur di Indonesia ya. Tingkat produksi per hektar per tahunnya ya, karena rata-rata panennya 3 kali setahun. Nah, itu paling tinggi. Nah, setiap tahun ribuan hektar lahan ini beralih fungsi. Ada yang menjadi kawasan industri, ada yang jadi lahan menganggur dulu, ada yang jadi lahan perumahan dan lain-lain segala macam ya. Nah, itu jelas kalau kita berpikir jauh ke depan ya mengancam persoalan ketersediaan pangan ya.
Kemudian tetap saja potensi krisis ya, seperti 97-98 itu tetap ada ya kalau tatanan sosial kita tidak kita perbaiki. Kemudian krisis ekologis ya, terutama di Jawa. Frekuensi banjir longsor itu dari tahun ke tahun meningkat ya di Pulau Jawa ya, karena itu tadi faktor population density Jawa ini kan tinggi sekali ya, penduduk di Pulau Jawa itu 58% dari total penduduk Indonesia, dengan luas daratan hanya 7% kurang dari total daratan Indonesia ya. Nah, kemudian juga krisis ekologis di daerah-daerah yang jadi kegiatan ekonomi ekstraktif sumber daya alam ya. Itu seperti di Kalimantan, terutama di Kalimantan ya. Kemudian persoalan di Jabodetabek sendiri ya, ya krisis pelayanan publik ya, tidak lepas juga dari tekanan penduduk ya, pola hunian, pola pemukiman ya, dan sebagainya yang menyebabkan masalah makin bertambah, masalah pengelolaan sampah, masalah banjir tadi, masalah polusi udara, tanah, air ya, transportasi, kemacetan dan segala macam. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung soal masalah harus mudik. Kemudian persoalan ketimpangan atau potensi konflik antar kelas sosial dan dampak politiknya atau dampak untuk dipolitisasi itu juga masih besar. Ketimpangan wilayah antara desa kota, Jawa luar Jawa, kawasan barat, kawasan timur ya. Nah, kita harus keluar dari model itu, kalau tidak Indonesia ini bisa terancam untuk diskontinuitas atau apa, terancam untuk pertumbuhan yang sustainable ya. Itu ini gambaran ya, ini gambaran distribusi penduduk ya, konsentrasi penduduk kita bandingkan dengan luas daratan. Nah, Kalimantan itu penduduknya sekitar 6%. Ya, mungkin lebih sedikit ya, luas wilayahnya 30% dari total daratan, yang memang sebagian besar hutan ya. Ya, tapi ya di Jawa juga tetap ada hutan ya. Nah, kontras dengan Jawa, luas penduduk jumlah penduduk hampir 58% ya, kemudian luas wilayah kurang dari 7% ya. Itu nah, ini distribusi ekonomi ya. Kalau kita lihat share PDB berdasarkan wilayah-wilayah besar ya, 58,75% ya, PDB Jawa itu PDB nasional itu ada di Jawa, atau Jawa memiliki share 58% lebih terhadap total PDB, kemudian Sumatera 21% lebih ya. Nah, sementara kita lihat itu Maluku Papua 2,35%, NTB, Bali, NTB, NTT di satu kelompok pulau ya 3%, Kalimantan ya punya share 8% ya, Sulawesi 6,6%. Nah, itu distribusi ekonomi ya. Ya, ini beberapa kondisi yang tentu yang menjadi pertimbangan untuk memeratakan pembangunan ke luar Jawa, khususnya ke timur, dan termasuk di dalamnya membangun epicentrum baru di Kalimantan yang sekarang wujudnya adalah ibu kota negara itu ya. Pertumbuhan penduduk Jabodetabek itu jauh di atas rata-rata nasional, dan itulah yang menekan kota Jakarta ya. Pertumbuhannya rata-rata 4%, Bodetabek nasional cuma 1,2% ya. Kemudian kita kemacetan kronis ya, udah bukan hanya di Jawa tapi sepanjang Pantura, bahkan sepanjang jalan di arteri di Pulau Jawa itu sudah macet ya. Tol pun meskipun di tengah tolnya lancar, tapi di ujung tol atau keluar tol biasanya langsung ketemu macet. Itu ya, langganan banjir, longsor. Kemudian di musim kemarau ada persoalan serius di Pulau Jawa, di mana ketersediaan air bersih layak itu hanya 20% dari total kebutuhan ya di Jawa. Lalu sebagian besar sungai-sungai besar di Jawa itu masuk 10 sungai tercemar di dunia, sungai paling tercemar di dunia.
Nah, kemudian tadi alih fungsi lahan produktif di Jawa ya, yang terus terjadi. Ini kalau kita visualisasikan pola trafik nasional itu ya Tanjung Priok dan Cengkareng dan Halim itu kalau sudah di ring 1, ring 2 itu tingkat kepadatannya tinggi karena semua orientasi dari penerbangan dari berbagai wilayah Indonesia itu memusat ke Jakarta ya. Nah, kita masuk, saya mau cepat aja ini. Jadi setidak-tidaknya ada 15 alasan logis ya kenapa kita harus membangun ibu kota negara di Kalimantan. Ya, pertama untuk memudahkan menata Jakarta karena magnetnya kita pecah ya, orientasi migrasi, urbanisasi menjadi beralih terpecah ya. Jadi nanti kemungkinan orang mudik itu bergerak pulang mudik itu mungkin dari Pontianak, berlabuhnya di Jakarta, di Cirebon, di Semarang, di Jepara, di Pelabuhan Jepara dan seterusnya di Surabaya, Tanjung Perak, Situbondo gitu, begitu juga yang dari kanan. Jadi pintunya lebih tersebar dan jarak ke kampung lebih dekat gitu. Artinya infrastruktur alami anugerah pemberian Tuhan berupa laut itu terpakai ya. Kemudian itu mudah-mudahan yang korban kemanusiaan yang bisa sampai 1.000 orang di atas aspal itu bisa dikurangi kalau tidak dihentikan sama sekali ya. Nah, kemudian banyak pakar-pakar ekonomi transportasi menghitung kerugian akibat kemacetan itu mencapai puluhan triliun ya. Saya nggak pernah menghitung langsung, tapi yang sering dimunculkan ada yang bilang 40 triliun, ada yang bilang 50 triliun per tahun ya. Tapi hitungannya tentu termasuk kehilangan kesempatan untuk produktivitas, biaya kesehatan, segala macam pemborosan bahan bakar ya, kehilangan waktu, itulah yang dihitung semua. Kecepatan penyusutan nilai kendaraan atau spare part-nya dan segala macam, itulah yang dihitung dan termasuk polusi ya, nilai ekonomis dari polusi ya, biaya ekonomisnya. Nah, itulah yang dihitung, kemudian diperkirakan puluhan triliun biaya yang keluar atau nilai yang hilang dari kemacetan di Jakarta, Jabodetabek. Nah, kemudian kita perlu menyelamatkan, melestarikan lahan pertanian yang subur di Jawa itu. Kemudian, nah ini yang keempat ini. Kita ini tidak punya kota yang bisa kita banggakan, membuat kita merasa sejajar dengan negara lain yang punya kota modern ya. Nah, tidak punya. Kita punya semua kota. Kita punya beberapa kota besar, tapi kota yang sakit semua. Kota yang sudah semeraut, kota yang sakit jiwa, ya segala macam penyakit kota ada di situ. Ya. Nah, kita harus punya kota baru yang dibikin oleh negara, kota publik. Ya. Dan kesempatan itu nampak sejalan dengan kebutuhan untuk pemerataan pembangunan dan mengalihkan orientasi ekonomi di Kalimantan dan kawasan timur. Ya, lalu untuk merespon atau mewujudkan rasa keadilan dan menghilangkan diskriminasi pembangunan antar wilayah di tataran nasional. Lalu memanfaatkan potensi sumber daya alam termasuk sumber daya air ya di Kalimantan ya. Dengan tentu saja dengan konsep pemanfaatan yang berkelanjutan. Lalu fungsi dari kota baru atau IKN itu adalah sebagai anak tangga untuk mengefektifkan program percepatan pembangunan kawasan timur, daerah tertinggal, pulau terluar, ya, termasuk juga maritim. Ya. Nah, itu dia menjadi anak tangga. Dengan adanya anak tangga tambahan, maka kita bisa melangkah ke tujuan lain. Kira-kira begitu ilustrasinya. Ya. Nah, kemudian dia menjadi diharapkan akan menjadi mesin penggerak keseimbangan antar wilayah. Ya, sebagai salah satu fondasi ekonomi yang berkualitas, yang berkeadilan, yang tumbuh berkelanjutan nantinya. Kemudian ya memanfaatkan lahan ya, menganggur ya, yang amat luas di Kalimantan. Jadi orang
kadang ada yang menyerang, wah itu menggurus hutan. Dan mereka tidak melihat dulu datanya, mana yang hutan, mana yang lahan menganggur, mana yang lahan yang sudah jadi perkebunan atau hutan tanam industri, ya itu tidak dilihat. Nah, yang IKN ini berada di lahan milik negara yang sebagian besar itu fungsinya adalah hutan tanam industri, yang sekarang ini mulai diganti tanamannya untuk tanaman penghijauan yang betul fungsinya untuk ekologis. Kemudian tadi ini sudah saya singgung, ya, menghentikan laju korban kecelakaan arus mudik, ya, yang tiap tahun merenggut 1.000 jiwa selama 14 hari. Kemudian jalan untuk menghidupkan ekonomi maritim dan perikanan, ya. Kemudian, nah ini mereposisi magnet pertumbuhan menjadi berada di tengah Nusantara, ya, yang tapi tetap tidak mengganggu kelangsungan pertumbuhan ekonomi karena jaraknya tidak menjauh terlalu jauh dari Jakarta dan Bali, ya. Jadi akses ke Jawa untuk interaksi ekonomi, perdagangan, pertukaran segala macam itu tetap bisa berlangsung, ya, menjadi saling mendukung. Beda kalau IKN itu dibangun di Morotai, di Sovivi, ya, atau di mana, ya, yang kawasan pinggir sekali, atau di sananya Sorong, ya. Nah, kemudian ini bisa memberi daya tarik tambahan untuk tumbuhnya kawasan industri, kawasan-kawasan wisata, ya, di daerah Kalimantan dan di daerah timur. Sudah ada beberapa kawasan industri di Kalimantan, tapi tumbuhnya lambat, ya. Teori alokasi investasi gagal untuk memeratakan pembangunan karena magnet Pulau Jawa, magnet Jabodetabek, magnet Jakarta itu sangat kuat, ya. Magnet Pantura itu sangat kuat. Nah, itu yang membuat kawasan industri atau relokasi industri ke Kalimantan itu tidak jalan, ya. Ada kawasan industri mulai dari barat, ada di Mempawah, kemudian di Kalimantan Selatan, di Batu Licin, kemudian di Kalimantan Timur ini sendiri, Karyanggau, di Teluk Balikpapan, kemudian di Bontang, ya. Tapi berkembang sangat lambat, ya. Nah, dengan adanya ibu kota tidak jauh dari kawasan-kawasan tersebut, kemungkinan itu akan tumbuh, akan bergerak, ya, sebagai kawasan wisata, kawasan industri, dan lain-lain. Kemudian dari aspek keamanan, ya, mungkin bobotnya poin ini tidak terlalu besar, tapi tentu penting juga, ya, karena Kalimantan itu satu-satunya pulau adalah pulau yang paling aman dari ancaman gempa. Bukan tidak pernah ada gempa sama sekali, pernah juga gempa kecil-kecilan itu pernah, tapi frekuensinya jarang. Beda dengan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, ya, Bali, NTT, NTB itu beda, ya. Kalimantan itu paling aman. Kemudian, ya, ini juga tidak kalah pentingnya karena kota baru ini dibangun di lahan yang relatif kosong atau jarang penduduknya. Population density-nya hanya 40 jiwa per kilometer persegi, ya, kalau kita ambil rata-rata seperti itu, atau hanya sekitar 10 KK per kilometer persegi. Jadi ini memungkinkan untuk tumbuh menjadi tempat pembauran antar kelompok masyarakat, ya, antar golongan, antar suku dan sebagainya, gitu. Itu 15 alasan tadi, ya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Nah, saya melihat ini yang tidak rasional, tidak objektif, ya. Saya mau bilang yang sama Sul. Tapi saya melihat ada campur tangan Tuhan di sini karena yang terpilih jadi presiden itu mantan gubernur DKI yang di kepalanya itu sudah penuh sesak dengan persoalan Jakarta, sekaligus, ya, dilema-dilema, kendala-kendala untuk menyelesaikan masalah Jakarta. Karena persoalan tadi yang sifatnya struktural. Ya, karena Jakarta itu memang sudah menjadi magnet tunggal dominan
untuk Indonesia. Sehingga ya susah membenahi masalah banjir, macet segala macam ya kalau tidak dipecah magnetnya. Nah, Gubernur DKI ini kemudian terpilih jadi presiden, langsung jalan-jalan, begitu kunjungan pertama langsung pergi ke ujung ke Papua, kunjungan pertamanya. Habis itu keliling ke berbagai wilayah di Indonesia. Maka beliau yang orang Solo ya, yang dari kota the heart of Jawa itu ya rela untuk membangun daerah lain ya. Artinya memang serius untuk membangun Indonesia. Dilihatlah Kalimantan begitu luas, ya memang di situ daerah hutan harus dilestarikan, tapi juga ada lokasi lahannya kosong, aman gitu, yang memberikan peluang untuk membangun kota baru ya. Nah, kebetulan saya sebetulnya sebelum beliau ini dilantik jadi presiden, sudah menyerahkan naskah tim visi Indonesia 2033 itu ya, di rumah dinas gubernur ya, walaupun ketika itu sudah terpilih jadi presiden cuman belum dilantik ya. Lalu ya sebelumnya juga sempat ya beliau mendengar dialog-dialog tentang pemindahan ibu kota ya. Dan kebetulan lagi ya saya dipercaya di tahun yang sangat vital penting ya untuk merencanakan pembangunan, dan juga saya memulai kajian di tahun 2014-15, maka kami bikin kajian awal di situ ya. Dan ya ternyata benar tahun 2016 Pak Jokowi memberikan instruksi untuk melakukan kajian kepada Bappenas. Dan teman-teman di Bappenas ya tinggal melanjutkan, memindahkan alasan-alasan yang sudah ada di kajian awal, lalu melengkapi dengan kajian tambahan, kajian terhadap 30 negara yang pernah memindahkan ibu kota ya. Maka siaplah untuk memberikan jawaban perlu atau tidak pindah ibu kota. Nah, berikutnya tahun 2017 keluarlah instruksi yang lebih ini supaya Bappenas presiden memberikan instruksi lagi supaya Bappenas melakukan kajian ya yang lebih serius lagi. Dilakukanlah kajian tahap berikutnya untuk memberikan jawaban apakah kemana pindah, di Jawa atau luar Jawa. Maka kajian itu menghasilkan rekomendasi ya pindah ke Kalimantan. Maka presiden setelah melihat rekomendasi mengasih sinyal pindah ke Kalimantan. Setelah itu dilanjutkan dengan kajian untuk memilih mengkaji opsi-opsi lokasi. Ya, kajian selanjutnya itulah yang dilanjutkan, kemudian selesai di 2019 kemarin ya di tangan Pak Bambang Brojo ya. Setelah mengkaji beberapa lokasi yang awalnya berdasarkan data sekunder dan observasi sekilas, dipilih beberapa lokasi lalu dikaji lebih mendalam termasuk kajian lapangan, teknis, soil dan segala macam. Maka dengan berbagai pertimbangan ekonomi, geostrategi segala macam, ketersediaan infrastruktur, kota yang sudah ada untuk mendukung, maka jatuh pilihan ke 3 kecamatan yang terletak yang merupakan bagian dari 2 kabupaten. Satu Penajam Pasar Utara, yaitu Kecamatan Sepaku, kemudian di 2 kecamatan yang masuk wilayah Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Semboja. Ya. Nah, maka sudah diputuskan itu, ya keluarlah keputusan, kemudian dibawa ke proses politik ke DPR, pemerintah yang menyiapkan sebetulnya draft yang sudah matang itu. Jadi kalau ada yang kemudian mempersoalkan kok cepat sekali di DPR, karena yang dibawa ke DPR itu draft yang sudah matang. Jumlah pasalnya cuma 40. Nah, kata Dr. Margarito Kamis ya di waktu dialog ini 24 jam juga selesai sebetulnya begitu. Jadi itu kalau ya ada yang mengkritik bahwa tidak partisipatif ya. Waktu 45 hari itu sebetulnya sudah cukup panjang, dan DPR saya sendiri melihat mengundang narasumber-narasumber pakar dan juga DPR melakukan kunjungan ke presentasi ke beberapa daerah ya, di Medan, di Jawa, di Jakarta sekitarnya, kemudian di Kalimantan sendiri ya. Nah,
sebelumnya ketika Bappenas melakukan kajian-kajian itu juga sudah mengundang para pakar untuk memberikan pandangan-pandangan. Nah, menurut saya keliru kalau menuntut partisipasi untuk rencana kebijakan besar, strategis dan kompleks dengan model partisipasi desa, ya, tidak logis, ya. Tetapi bahwa ini terus harus didialogkan di beberapa tempat lain itu benar dan saya setuju. Tapi kalau tuntutnya ada yang menuntut harus referendum, harus didialogkan ke semua, itu nggak logis, ya. Mungkin mereka mengabaikan sejarah berdirinya negara, sejarah berdirinya lembaga-lembaga publik, bagaimana konsep tata kelola di negara yang besar, ya. Bahkan sejak negara berupa ukuran negara kota pun orang sudah pakai demokrasinya perwakilan, ya. Bahkan kalau Plato, kalau kita ikut pahamnya, ya negara itu dipimpin oleh para filsuf aja, karena mereka yang tahu bagaimana situasi masyarakat, pandangan masyarakat, aspirasi masyarakat, begitu, ya. Kalau itu, nah ini sekaligus membuka peluang-peluang emas, ya, untuk pembangunan di Indonesia, ya, dengan misi tadi pemerataan, peningkatan kualitas ekonomi yang ramah lingkungan, ekonomi yang inklusif, ekonomi yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu, ya. Dan untuk itu juga, ya, ini peluang juga untuk memeratakan kualitas SDM, kualitas lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi. Di gambaran ketimpangan SDM itu juga nyata dilihat dari ranking perguruan tinggi di Indonesia, ya. Universitas atau perguruan tinggi yang dapat akreditasi A itu terpusat di Jawa dan Sumatera, ya. Di kawasan timur itu ya total sih seluruh kawasan timur, artinya Kalimantan, Sulawesi, Papua, termasuk Bali, NTT, NTB, yang dapat akreditasi itu nggak sampai, ya, 10%. Di Kalimantan cuma ada 1 yang dapat akreditasi A. Nah, untuk swasta seluruh kawasan timur, yaitu mulai dari Bali, NTT, NTB, sampai Papua, sampai Maluku Utara, Kalimantan, Sulawesi, swasta nggak ada yang dapat akreditasi A. Yaitu sekitar. Nah, ini yang mendorong bibit-bibit terbaik dari daerah timur itu pergi ke Jawa, melanjutkan sekolah, ya, yang terbaiknya, yang grade 2 dan 3-nya tinggal di sana, ya. Kemudian masuk perguruan tinggi lokal, ya, di setempat, ya. Dan itulah yang dengan juga kualitas perguruan tinggi kita dengan segala macam keterbatasan di sana, itulah yang menghasilkan sarjana-sarjana kawasan yang lahir dari situ. Tapi putra-putri dari kawasan timur ini yang bibit-bibitnya bagus, ya, tidak kalah, ya, dari daerah lain. Hanya mereka pergi berhijrah ke Jawa, sekolah ke Malang, ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung, Jakarta, ya, dan sekitarnya. Selesai jadi sarjana, melanjutkan karir di Pulau Jawa, maka daerah sana makin kurang terkelola dengan baik, gitu. Nah, jadi ketimpangan SDM akhirnya berhubungan juga dengan ketertinggalan wilayah, gitu, ya. Nah, itu ini tadi udah saya ceritakan proses bagaimana yang saya istilahkan campur tangan Tuhan, ya. Ini juga kita udah sama-sama tahu, ya, Undang-Undang Udah Jadi kemarin 2 hari yang lalu Presiden sudah mengangkat kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita, ya. Itu menunjukkan, ya, Presiden memang sangat serius, ya, untuk mengeksekusi. Karena itulah tipe dari seorang Presiden Jokowi, Mas, itu. Kalau sudah jelas ya, beliau itu ya ingin segera dieksekusi, gitu.
Saya rasa sebagai pengantar saya bisa henti langsung masuk ke ini ya. Apakah ada tantangan? Jelas ada tantangan lah. Ya, selain dari apa yang selama ini kita dengar, para sejumlah pakar kalangan tertentu mempersoalkan soal anggaran ya. Tadi Bu Mercy juga nyinggung itu. Oh, anggarannya 500 triliun. Wah, itu duitnya dari mana kan begitu. Kita lagi pandemi. Nah, untuk jangka pendek jelas anggaran itu ada tantangan ya. Tapi membangun kota baru, ibu kota negara itu kan bukan untuk selesai dalam 2 tahun 3 tahun ya. Dan di dalam rencana yang disahkan oleh DPR itu ini akan dibangun secara bertahap lewat 3 tahapan dan ujungnya selesainya nanti di tahun 2045 ya. Jadi anggaran yang disebut 500 triliun itu kalau kita lihat distribusinya rata-rata per tahun ya memang relatif kecil ya, dan itu berapa anggaran negara, anggaran dari APBN ya bisa jadi hanya sekitar 30% dari total ya. Nah, tinggal prinsipnya, kalau saya kan bilang di beberapa forum media untuk untuk kawasan inti, kawasan yang menjadi penentu pengendali arah perkembangan kota, termasuk ya pembangunan fasilitas pemerintahan, lembaga kantor-kantor negara dan lain-lain, itu harus 100% dari APBN. Karena tidak boleh itu dibiayai oleh swasta karena nanti ada bias-bias ya dalam pembangunannya. Nanti masuk unsur-unsur transaksi, konsesi dan lain-lain. Sehingga fungsi sebagai kota publik menjadi berkurang mengendap. Tapi untuk kawasan pendukung, kawasan penunjang, ya disitulah swasta diberikan ruang untuk masuk, tetapi tetap tidak boleh mengganggu visi, membelokkan visi pembangunan IKN. Ya itu yang prinsip yang perlu kita pegang ya. Setidak-tidaknya bagi saya itu yang saya sampaikan. Gitu ya. Jadi itu soal anggaran ya. Kalau saya itu kayak katakanlah kita pemerintah sekarang akan ngejar untuk 3 tahun ke depan ada pembangunan yang agak intens gitu ya. Ya kalau kita ambil dari total APBN 30 triliun ya kali 3 artinya 1 tahun 30 triliun artinya tersedia anggaran dari negara 90 triliun. Menurut saya itu cukup untuk membuat menghasilkan wajah kotanya, walaupun itu adalah bagian intinya yang harus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2045 ya. Nah, bersamaan dengan itu ya silakan swasta mau bangun rumah sakit, mau bangun universitas swasta atau mau bangun kawasan wisata, perdagangan gitu ya. Jadi anggaran 30 triliun dari 2.100 triliun menurut saya tidak akan mengganggu anggaran-anggaran lain. Ya, anggaran PU saja 1 tahun itu 100 triliun. Ambil dari sana 2 triliun yang sebagian anggaran PU itu juga biasa untuk membangun Kalimantan kok. Ya, nah 20 triliun dimasukkan ke dalam mata anggaran yang namanya IKN, saya rasa tidak. Kemudian dari Kementerian Perhubungan yang punya anggaran dapat jatah anggaran biasanya 50 triliun, ambil 10 triliun, itu udah selesai untuk membangun 1 tahun dengan anggaran itu, bangun jalan, bangun segala macam prasarana. Dan dalam 3 tahun mestinya itu sudah menghasilkan wajah awal ya dari ibu kota negara itu. Kemudian ini ya harus kita akui juga dan harus direspon dengan bijak dan hati-hati politisasi dari ini. Selain politisasi oleh orang tokoh elit tertentu ya yang dengan segala macam framing pelintiran, ya ada yang murni aspirasi tapi lebih pada kepentingan sempit ya, kepentingan kelompok, kepentingan daerah. Ini juga harus direspon dengan bijaksana. Kalau misalnya IKN tata kelolanya itu lebih
nanti mengakomodir representasi politik, itu bisa mengganggu. Tata kelola IKN harus berdasarkan prinsip-prinsip good governance, ya, kompetensi, keahlian, kepakaran, kemudian transparansi dan sebagainya, itu tidak diganggu oleh representasi politik, ya, yang itu artinya lebih mengagregasi kepentingan-kepentingan sempit, dan itu akan mengganggu efektivitas pengelolaan, ya, IKN ini nanti, ya. Nah, itu yang perlu dicarikan solusinya. Bisa, ya, dengan apa, ya, mengakomodir kepentingan lokal itu ke arah kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ya, membangun misalnya pusat-pusat kebudayaan, ya, di situ, ya, pusat kebudayaan Dayak, pusat kebudayaan Kutai atau apa, ya, kemudian heritage atau replika yang bisa begitu. Kemudian memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah untuk punya kemampuan untuk mengakselerasi kemampuan mereka, baik untuk masuk ke sektor publik, sektor pemerintahan, politik, atau di dunia usaha, gitu. Nah, arahnya misalnya kemudian memberdayakan, melakukan afirmasi terhadap perguruan tinggi tadi dengan subsidi yang khusus, ya, dengan mendukung kegiatan-kegiatan riset, mendorong mereka bermitra dengan perguruan tinggi dan peneliti luar negeri misalnya. Jadi itu yang lebih pas, ya, dalam mengakomodir kepentingannya itu. Jangan diakomodir dalam bentuk representasi politik, ya. Oh, misalnya deputi Badan Otorita IKN harus orang ini sekian, orang ini, nah itu udah rusak, dah, ya, dalam ini. Itu bisa menjadi duri dalam daging untuk menjalankan pengelolaan IKN ini dengan baik. Nah, kemudian persoalan keterbatasan pemahaman publik, ya. Kalau kita seandainya, ya, di antara kita bisa punya kesempatan membaca dokumen-dokumen sejak tahun 2015 sampai sekarang yang terkini, saya yakin nggak akan ada penolakan terhadap rencana ini, ya, termasuk soal anggaran kalau itu tidak dipolitisasi. Tapi kalau kita nganggap, oh, 500 triliun harus dibelanjakan dalam 2 tahun, uangnya dari mana, ya, akhirnya muncul pikiran-pikiran negatif, gitu. Tapi kalau kita lihat dulu berapa sih kebutuhan anggaran per tahun, berapa tahun rencana untuk membangun kota ini, gitu. Berarti berapa triliun yang dibutuhkan per tahun dari APBN, kemudian berapa ruang untuk yang dari investor, dari pihak swasta. Ya, jadi menurut saya kalau dapat informasi, maka persepsi yang keliru itu akan hilang, gitu. Nah, kemudian tantangan juga adalah ego sektoral dan ego bidang profesi dalam membuat perencanaan. Tetapi Bapak Ibu dan teman-teman, sampai saat ini progres artinya terus menindaklanjuti dari konsep, kemudian menjadi master plan, kemudian jadi side plan, itu terus, ya. Saya lihat kemarin sudah makin jelas ini, ya, bahkan konsep desain itu sudah makin jelas, ya. Ini sangat-sangat bagus, sesuai dengan kriteria kota cerdas, kota ramah lingkungan, kota hijau, dan sebagainya, gitu, ya. Nah, kemudian apalagi free rider. Nah, free rider ini juga tantangan, ya, dalam membangun kota yang butuh anggaran ratusan triliun, ya, ini harus kita jaga, harus kita kawal, ya. Jangan dirusak oleh kepentingan-kepentingan atau penunggang-penunggang di tengah jalan, ya. Nah, itu tantangan menurut saya, ya. Sudah, terima kasih. Nah, itu, ya, yang lainnya nanti kita bisa dialogkan, sharing, dan ini saya rasa banyak peluang yang untuk ikut berpartisipasi dari Bapak Ibu dan teman-teman, ya, yang sudah melihat langsung, merasakan langsung bagaimana pelayanan publik di kota-kota Eropa, bagaimana kebijakan sosial di perkotaannya, ya, bagaimana ruang publik dibangun, dikelola, dipelihara, dimanfaatkan, ya.
banyak saya rasa yang bisa disumbangkan supaya pihak otorita, pemerintah dan pihak otorita terus mendapat masukan ya, termasuk kota-kota yang pelajaran dari kota-kota yang pernah memindahkan ibu kota ya, misalnya dari Turki, kemudian itu Kazakhstan ya, kalau yang nggak terlalu yang relatif belum terlalu lama ya, mungkin itu bisa diamati dan di-share pengalaman itu. Mungkin begitu dulu sementara Mas Rido dari saya sebagai pengantar untuk kita dialog. Siap. Terima kasih Bang Andrino sudah menjelaskan secara detail dari mulai awal mula wacana tentang pemindahan sudah cukup lama sesungguhnya, bahkan sejak zaman Presiden SBY, namun belum sempat terrealisir, dan pada akhirnya pada saat Presiden Jokowi dan juga Pak Bang Andrino menjadi Kepala Bappenas, kemudian ide tentang pemindahan ibu kota itu semakin konkret, dan kita lihat 2 hari terakhir ya sudah ditunjuk Kepala Otorita yaitu Pak Bambang Susantono dan juga wakilnya dari Pak Doni Rahaju. Nah, Pak Bang Andrino tadi juga menjelaskan soal 15 alasan logis tentang pentingnya pemindahan IKN, terutama tadi sudah kajian akademik soal lokasi, soal macam-macam itu sudah dilakukan semuanya, sehingga tata kota Jakarta itu menjadi lebih elegan, lebih manusiawi, karena hari ini kita melihat Jakarta seperti itu kondisinya, dan itu sudah sangat lama sesungguhnya, gitu kan. Maka apapun yang terjadi di Jakarta ya memang mau gubernur siapapun mungkin akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Soal mengurangi pemborosan ekonomi ya, saya kira dengan arus mudik dari Jakarta ke Jawa yang menghabiskan termasuk nyawa, itu menjadi hal yang bagi kita sangat tidak manusiawi. Lalu juga supaya Jawa yang secara tanah memang berbeda dengan luar Jawa sangat subur, itu penting sekali diperhatikan. Ada banyak alasan lain yang logis dan saya kira ini sangat jarang ya terungkap ke publik. Dan tadi Bang Andrino menyampaikan, nah pentingnya kita memahami secara utuh, detail, komprehensif, sehingga tidak muncul hoax-hoax yang membuat pening kepala yang harusnya tidak muncul tapi kemudian malah menjadi masalah. Lalu beliau juga menyampaikan soal ya inilah wujud visi Indonesia sentris dari seorang Jokowi, kan, membangun dari pinggir. Jadi tidak melulu dari Jawa saja. Jawa sudah oke lah, secara umum sudah oke, tinggal bagaimana Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua, Bali dan seterusnya itu juga harus maju. Tidak adil dong kalau kemudian hanya Jawa dan Sumatera. Nah, tentu itu menciderai juga semangat kebangsaan yang sudah dibangun oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian soal beliau juga menyampaikan soal adanya peluang emas ya, kawasan industri kalau di Kalimantan akan lebih hidup, lebih kompatibel dengan semangat industrialisasi, digitalisasi dan seterusnya itu. Kemudian potensi wisata di Penajam Pasar Utara, saya kebetulan akhir tahun lalu sempat di Penajam juga melihat-lihat, dan juga di Kalimantan Timur memang luar biasa potensi yang bisa dikembangkan, termasuk juga Bang Andrino menyampaikan tantangan perguruan tinggi di Kalimantan juga kemudian bisa naik kelas, leverage-nya lebih cepat, lebih mudah kalau kemudian itu menjadi ibu kota negara yang ternyata namanya Nusantara, dan lagu PTJ itu Bang Andrino ada juga kata Nusantaranya. Nah, maka pertanyaan saya adalah selain ada politisasi, tadi ada teman-teman sudah mulai tanya, tapi sebelum ke teman-teman, ada politisasi. Nah, sebenarnya pada saat Bang Andrino menjadi menteri itu, apakah juga sudah muncul, Pak? Mungkin bukan hambatan, tapi kontra, karena dipindah nih, apalagi Bang Andrino 2014 kan udah cukup lama ini. Bagaimana Bang? Secara singkat saja. Oh iya, di masa saya itu kebetulan saya sengaja menyamarkan ya, terus terang sengaja menyamarkan untuk menghindari spekulasi-spekulasi ya, tindakan-tindakan spekulatif. Jadi lebih baik kajian itu berlanjut secara serius, nanti sudah makin mengerucut itu barulah mulai dibuka gitu ya. Nah, misalnya ketika itu Palangkaraya sudah kegeeran ya, karena ada Bung Karno menyebut, lalu ada partai politik tertentu menyebut ya Palangkaraya. Tugas saya justru malah mengasih tahu
ke stakeholders Palangkaraya, termasuk Pak Tera ketika itu saya bicara di sana. Palangkaraya ini tidak layak, ya, tidak layak untuk membangun kota di sini. Daerahnya flat, rawan banjir, rawan ke kabut asap, ya. Tidak sangat tidak meyakinkan Palangkaraya itu akan bebas dari kabut asap karena hamparan gambut itu luas sekali dan itu mengelilingi kota itu. Nah, alhamdulillah akhirnya tokoh-tokoh yang hadir yang lain itu sadar, ya memang agak dikasih sedikit harapan kalau ingin juga bagian dari Kalimantan Tengah yang mau ditawarkan, cobalah cari ya daerah mana, apakah itu di Pangkalan Bun atau di Kuala Kapuas. Saya bilang walaupun itu tetap saja dalam ancaman kabut asap, tapi saya supaya tidak mementahkan gitu. Nah, atau di utara. Nah, muncullah ketika itu Murung Raya. Tapi kan Murung Raya kan nggak strategis, jauh ke dalam, jauh dari akses laut, ya. Ya, itu juga. Nah, tapi ya akhirnya ya ketika putusan ini akhirnya ke lokasi yang sekarang, semua tokoh-tokoh stakeholder itu mendukung, menerima, ya karena alasan teknokratisnya itu sangat jelas dan sangat kuat gitu. Nah, jadi saya sempat dengan teman-teman Bappenas sampai ke lapangan ketika itu, ya tapi kita nggak nyebut wah ini akan jadi ibu kota, nggak, ya. Pernah juga itu tadi di bahan itu kan ada itu berita, ya silakan masyarakat Kalimantan, ya ada beberapa kota yang layak mungkin diajukan, itu tahun 2015. Itu dah emang sempat saya ini kan sedikit ya ketika itu, karena itulah kemudian kajian dilanjutkan di masa Pak Sofyan Jalil, Pak Profesor Bambang Brojonegoro dan seterusnya gitu ya. Itu aja. Oke, terima kasih Bang. Itu juga sekaligus tadi ternyata menyambung dengan pertanyaannya kawan di Swedia, Jenny, bertanya tentang keresahan masyarakat atau bagaimana cara Bapak menanggapi keresahan. Tadi saya kira sudah dijelaskan ya, bahwa Bapak Andina waktu itu ya memang harus ngomong itu bahasa, aduh nanti takut dikira Jawa sentris, mengayomi seluruh stakeholder politisi khususnya dari partai X, dari partai Y dan seterusnya. Ya ini tidak mudah. Kemudian ini juga ada pertanyaan juga Bang. Tadi Bang Andina kalau tantangan mungkin belum menyebut soal tantangan lingkungan. Nah, itu bagaimana nih? Ya lingkungan itu termasuk hal yang di framing ya, diisukan. Nah, padahal lahan ini ya itu bukan hutan, ya itu harus dipahami. Ini bukan areal hutan. Ya ada areal hutan Bukit Soeharto ya, tapi de facto itu udah nggak kayak hutan. Nah itulah yang kemudian sekarang bibitnya sudah disiapkan, akan ditanami dengan ribuan jutaan bibit itu. Nah yang lahan lain itu ya sebagian besar adalah lahan hutan tanam industri yang selama ini digunakan HGU-nya oleh pihak swasta. Tapi ya karena ini untuk kepentingan negara tentu akan diambil, dan tetap bisa saja sebagian area itu tetap menjadi hutan tanam industri ya. Jadi secara ekonomi dia ini, tapi secara ekologis dia tidak mengganggu berjalan seperti selama ini ya. Malah mungkin bisa lebih diperbaiki lagi arahnya supaya lebih kualitas lingkungan menjadi lebih baik gitu ya. Jadi nggak ada isu yang dihembuskan itu, nggak seperti faktanya gitu ya, daerah yang 3 kecamatan ini. Gitu. Oke ya gitu ya teman-teman. Saya kira isu lingkungan itu memang kita jangan sampai terbawa propaganda atau bahkan hoax gitu ya yang menyatakan ini akan merusak lingkungan. Tapi di luar itu Bang, ini saya mau bertanya bagaimana nasib kuari-kuari atau lubang bekas tambang di sekitar IKN yang mungkin belum direklamasi. Ya,
itu kan tinggal ya kita mendorong pemerintah untuk tetap menegakkan hukum, bahkan bisa menggunakan momen ini untuk mempercepat bayar utang dari perusahaan-perusahaan tambang itu. Bayar utangnya itu ya mereklamasi. Jadi lalu karena memang di situ ada lubang tambang yang belum dibayar, artinya belum direklamasi. Lalu keluar tuduhan ini akan menyelamatkan mereka ya. Kenapa harus begitu cara berpikirnya? Ya ingatkan saja pemerintah itu suruh mereka bayar hutang cepat gitu. Jadi manfaatnya justru positif. Ya, cuman kalau kita berpikir negatif kan semua bisa kita tuduhkan, termasuk nanti ini kota akan dihuni oleh warga dari Tiongkok ya, itu yang menghuni perumahan itu orang dari Tiongkok, terus listriknya nanti dimatiin karena investor PLTA atau pembangkit hidro di Krayan itu investor dari Cina, nanti listrik dimatiin, kotanya lumpuh. Wah, hebat-hebat lah rekayasanya itu, seolah-olah kita ini negara yang tidak berdaulat, ngatur soal kelistrikan, nggak punya undang-undang gitu. Ya, tapi itu bisa mempengaruhi masyarakat awam ya, dan itu iya. Nah, karena yang melontarkan itu statusnya itu PhD dari universitas hebat di Amerika, ada master dari ini, terus ada yang profesor riset katanya. Itulah yang membuat saya itu sedih ya. Membawa title tapi disalahgunakan ya, tidak ngajak masyarakat berpikir objektif, rasional gitu ya, akademik gitu. Nah, itu yang kita sayangkan. Saya melihat karena saya tahu data mengenai wilayah ini, penduduknya berapa, areanya, karakter ekologisnya seperti apa ya, termasuk yang dibilang nanti orang hutan. Nggak ada orang hutan di kawasan ini. Ini bukan tempat habitatnya orang hutan. Tempat habitat orang hutan itu mungkin di Hulu Mahakam ada ya, itu jauh. Yang banyak habitat orang hutan itu kan di Kalimantan Tengah ya. Di sini nggak ada karena lain ininya, topografi apanya itu lain. Nah, termasuk itu pun ini mengancam ini habitat orang hutan, masyarakat adat. Bukan, ini nggak ada yang namanya, mohon maaf, nggak ada itu komunitas. Tapi bahwa di sana ada warga yang asal dari suku Dayak, dari suku ini, suku itu, ya iya. Tapi itu sudah masyarakat kewargaan. Ya, 3 kecamatan ini, satu yang Sepaku itu bekas daerah transmigrasi ya di zaman Orde Baru ya, transmigrasinya gagal karena ya itulah karena Kalimantan itu nggak berkembang ya, orang itu. Nah, kemudian yang Muara Jawa yang jelas dekat Samarinda, dekat Balikpapan itu, kemudian Semboja ya itu kan bekas wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara ya. Dan Kesultanan ini sudah ditutup, sudah berakhir tanggal 21 Januari tahun 1960 ya. Nah, jadi klaim-klaim apa itu enggak pada tempatnya. Justru ini adalah peluang untuk membangun Indonesia, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil ya, masyarakat dengan norma citizenship gitu. Nah, itu peluang untuk membangun ya, Indonesia yang demokratis gitu. Nah, Oke, kalau, terima kasih Bang. Ini ada teman dari Portugal. Saya mewakili anak asli Kaltim, udah lama Mbak, namanya Mbak Novita di Portugal, udah lama di Portugal. Beliau mendukung saja. Ada pertanyaan dari teman-teman di Inggris. Saya kira soal kajian analisis akademik tadi sudah dijelaskan. Saya nggak tahu Mbak Tessa tadi sempat menyimak atau tidak ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kajian akademik dari soal lingkungan, geografis, sosiokultur sudah ada semuanya, dokumennya resmi dari tahun 2014, sudah dimurspentangkan masuk dalam APBN dan seterusnya. Oke. Tapi apakah sudah melibatkan publik besar, masyarakat? Tadi saya kira sudah semua Mbak Tessa ya dijelaskan, termasuk Undang-Undang IKN yang disorot. Kok cepat sekali? Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Andrinov.
meskipun dalam waktu hanya kurang 2 bulan, tapi pelibatan masyarakat baik dari akademisi, publik, dunia usaha sudah disampaikan semua itu urutan-urutannya, prosedurnya nyaris tidak ada yang terlewatkan. Jadi sebetulnya ini bukan ide yang sehari semalam sebagaimana dongeng Prambanan terbentuk itu. Tetapi mungkin ini, kompensasi apa yang diterima para pemilik kuasa pengelolaan hutan dan tambang di wilayah IKN? Transparansi kompensasi itu harus bisa diakses publik. Ini satu peran Bang, mungkin kemudian bagaimana menjaga dan menjamin kelestarian hutan. Tadi saya kira kalau menyimak Bang Andrino sudah disampaikan ya, ini tidak mengganggu ekosistem hutan atau wilayah yang memang dilindungi. Jadi ini memang lahan yang sudah dikaji secara mendalam, baik dari multi perspektif, tidak hanya satu sudut pandang, sehingga sudah relatif. Tapi yang tadi kompensasi, yang nggak tahu maksudnya arahnya apa, mungkin Bang Andrino bisa menyambungkan. Ya, yang berat untuk menjawab yang soal kompensasi itu, karena itu memang sepenuhnya kewenangan pemerintah. Gitu. Kita tentu hanya bisa memantau, pastilah ya, orang yang pihak yang sudah diberikan hak izin hak pakai 30 tahun, tapi misalnya dia masih punya sisa 10 tahun, ya biasanya ya mereka pun akan nego, dan itu akan terjadi negosiasi. Nah, yang penting sejauh itu wajar, pemerintah atau masyarakat tidak dirugikan, menurut saya sih itu sah-sah saja ya. Diberikan kompensasi lain, dipindah apa gitu, itu biasa saja dalam kebijakan itu. Kemudian tadi yang apakah calon lokasi ibu kota yang lain sudah dikaji ya. Tadi saya ceritakan juga sedikit, sudah itu Bu Tessa, Mbak Tessa, sudah dikaji ya. Termasuk tadi yang Palangkaraya awalnya sangat ingin jadi ibu kota gitu. Nah, kemudian di Kalsel itu alternatif lain ketika itu, yang saya juga ketika masa saya sudah kita lihat ke lapangan, lokasinya secara dari sumber air lebih bagus karena dekat ke Gunung Meratus, tetapi jaraknya ke kota pendukung terlalu jauh gitu. Jadi harus bangun bandara, harus bangun ini. Nah, di masa Pak Bambang, karena beliau ini kan orang ekonomi, ahli ekonomi regional ya. Jadi saya dukung ya, terus terang itu ya, saya minta konfirmasi ketika itu. Kenapa pilihan yang ini, kenapa ini enggak ini? Nah, ya dipaparkanlah kajian tentang lokasi-lokasi itu, mengenai soilnya, mengenai ininya. Oh ya, oke. Kalau gitu ya saya setuju. Ya, walaupun saya sebelum nggak punya hak untuk bilang setuju, nggak setuju, tapi ya ikut mendukung maksudnya gitu. Nah, itu sejarahnya itu Mbak Tessa, terpilihnya 3 kecamatan yang berada masuk di wilayah 2 kabupaten itu tadi. Karena sudah ada 2 kota, ada 2 kota yang sudah siap mendukung prosesnya, ada jalan tol yang sudah itu pertimbangan. Soal air secara teknis bisa disiapkan, bangun bendungan, dan itu bendungannya sudah jalan, mungkin sudah entah 50% kali ya. Baik, selanjutnya ini Bang, ada pertanyaan, bagaimana sosialisasi tentang IKN dan kepada masyarakat lokal? Apakah sudah ada pembicaraan khusus dan seterusnya? Ini yang saya tahu juga ya, saya juga 2 bulan yang lalu saya juga ke sana. Nah, kemudian saya juga konfirmasi ke pihak-pihak di Kalimantan Timur. Sosialisasi di lokal menurut saya sudah banyak dilakukan, dan itu tugas itu diambil alih oleh DPRD dan pemerintahan provinsi dengan perangkat-perangkatnya. Nah, jadi kalau ada teman-teman waktu itu mengklaim atas nama masyarakat Kalimantan Timur ya nggak ada sosialisasi, ya nggak benar juga itu ya. Tapi kalau tuntutannya harus dijelaskan ini sejak awal, atau sejak memulai rencana, berdialog dari bawah, itu nggak ada dalam teori kebijakan, dalam teori perencanaan itu. Nah, itu tanggapan saya untuk
yang dari yang mengatasnamakan itu tadi dari masyarakat Kaltim yang katanya beberapa NGO. Oke, silakan selanjutnya dari publik ada Pak Husni, langsung aja singkat biar teman-teman yang lain, karena makin kesini ternyata makin antusias ini pertanyaannya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Kemudian ada pertanyaan yang sebetulnya penting sekali untuk diperhatikan. Kita perlu punya kota yang dibanggakan, ya. Tentunya kota itu menjadi magnet seperti Jakarta. Gedungnya tinggi-tinggi. Bagaimana? Apakah di IKN ada yang menegakkan hukum, pengontrol yang bisa tegas? Jangan tata kota Jakarta, planningnya yang tadinya 0,3, berarti 30% bangunan dari luas tanah tersebut, jadi 50%, jadi 90% bangunannya. Contoh gedung-gedung tinggi yang tadinya 5 gedung tinggi jadi 8 atau 9 gedung tinggi. Tentunya banjir sudah direncanakan dari awal. Apalagi Jakarta tiap hari turun 1 mm, berarti 30 cm setahun kira-kira. Itu sudah 10 tahun yang lalu, sekarang tuh 2 mm. Kapan lagi kita pindah? Dan gedung-gedung tinggi itu harus ada yang mengontrolnya. Ya. Apalagi soal sungai, tadi disebutkan sungai tercemar di dunia. Kita harus mendidik juga rakyatnya, bukan negaranya aja, itu kali-kali juga penuh dengan yang tidak seharusnya masuk di situ. Ya, tentang pengolahan sampah dan sebagainya. Dan tentang tantangan air minum, katanya di sana kurang air tawar. Sekian, terima kasih Pak Drino. Terima kasih. Silakan Bang. Terima kasih Pak Husni. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Pak Husni sebagian besar itu kan fakta kondisi yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya dan Pulau Jawa ya. Itu tadi memang soal penurunan permukaan tanah, kemudian degradasi yang sangat-sangat berat untuk kualitas lingkungan di Jawa ya, Jabodetabek ya, pencemaran sungai ya. Kemarin seminggu yang lalu ketika ada tanggal merah di Indonesia, itu kejadian lagi di puncak 10 jam kendaraan nggak bergerak ya, berapa puluh kilometer itu. Tapi masyarakat kita ini sepertinya masyarakat Jabodetabek sudah imun ya, atau gampang melupakan apa yang dialami. Nanti sewaktu-waktu baru ingat. Tapi dalam keseharian nanti dia lupa kalau Jakarta ini, Jabodetabek ini ya sudah mengekang berbagai kebebasan, merampas waktu luang gitu. Ya untuk hidup bersama keluarga, bersama kerabat dan lain-lain gitu. Nah, mudah-mudahan dengan membuat menurunnya tingkat urbanisasi, laju pertumbuhan penduduk di Jawa, Jabodetabek, ya, maka anggaran pembangunan di DKI atau di kota kabupaten di Jabodetabek itu bisa tidak lagi berkejaran dengan tuntutan pelayanan publik karena angka pertumbuhan penduduk yang 4%. Artinya nanti bisa seimbang, lalu malah lebih besar kemampuan membiayai infrastruktur dan pelayanan itu. Nah, karena tekanan penduduknya tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin. Tahun 70-an kan penduduk Pulau Jawa ini 50% dari total penduduk Indonesia. Nah, perkembangan pesat terjadi di tahun 80-an ya, dengan munculnya kota-kota satelit, kota baru gitu ya. Dan sejak di tahun 80-an akhir itu juga kawasan puncak mengalami pertumbuhan alih fungsi yang pesat. Hotel, restoran,
villa dan segala macam. Dan itulah yang menjadi sumber ya pengancam banjir langganan di Jakarta dan Pantura gitu. Nah, harapannya ke IKN bukan untuk memindahkan masalah itu, karena itu ini harus dengan konsep ya membangun kota modern, kota cerdas, kota ramah lingkungan, kota yang berkelanjutan. Dan dari desain terkini yang saya lihat, itu sudah sangat siap, tinggal memang mengontrol bagaimana realisasinya sesuai dengan rencana itu. Itu Pak Usni. Jadi secara konsep untuk IKN-nya sudah sangat siap, tinggal bagaimana eksekusinya sesuai berjalan sesuai dengan arah itu. Nah, itu. Baik, terima kasih Bang. Selanjutnya Mas Ari Manik udah angkat tangan, silakan Mas, langsung saja. Ya, makasih Mas Rido, Pak Adriano. Saya mau bertanya ini tentang, saya membagi pertanyaan saya dengan core itu khusus ke IKN-nya itu, lalu eksternalnya. Nah, pertanyaan saya, apakah waktu pengkajian kali lalu, apakah ada masa depan Jakarta di situ? Maksud saya jangan sampai Jakarta itu terbengkalai sehingga hanya memindahkan masalah satu ke masalah kedua, dan akhirnya membuat Nusantara itu menjadi Jakarta 2.0 gitu. Lalu pertanyaan saya yang kedua itu, saya suka dengan kajiannya dan penjelasan dari Pak Adrinov, sungguh sangat clear gitu ya. Tapi pertanyaan saya yang kedua ini menyangkut tentang kesiapan dari IKN itu sendiri, karena kalau saya melihat membandingkan di Belanda misalnya, Amsterdam dan Den Haag ini mirip-mirip nanti, mungkin ya, mungkin. Nah, Amsterdam itu kalau nggak salah tahun 1500 itu dia menjadi pusat Belanda. Lalu 300 tahun kemudian, jadi 1800, itu mereka memindahkan pusat politiknya itu dari Amsterdam ke Den Haag, sehingga di Amsterdam itu hanya khusus untuk kultur, turis dan sebagainya. Tapi pusat politik, pusat government itu semua ada di Den Haag. Kalau melihat dari kedua kota ini, jaraknya tidak terlalu jauh dan bisa ditempuh dengan sangat singkat gitu. Lalu kalau misalnya kita melihat, taruhlah kita tetap membuat Jakarta itu sebagai taruhlah pusat politik atau lainnya gitu ya, tapi dua kota ini tetap menjadi pusat di Indonesia, bagaimana cara menghubungkan mereka? Atau mungkin tidak hanya Jakarta saja, bagaimana cara menghubungkan Nusantara ini yang nanti notabene menjadi pusat, karena dia jadi epicentrum di Indonesia kan, menghubungkan kota-kota lain dengan Nusantara itu sendiri. Apakah nanti ada moda transportasi yang lebih murah dari yang saat ini gitu, atau lainnya gitu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Ardino. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ari Manik. Silakan Bang, ada dua hal. Bagaimana nasib Jakarta setelah nanti IKN? Ya. Makasih Mas Ari. Yang pertama, saya terus terang, jujur, kajian yang serius untuk bagaimana rancangan revitalisasi atau apa kota Jakarta itu belum. Tetapi poinnya sudah dilontarkan bahwa ini membuka peluang untuk meningkatkan kualitas kota Jakarta, dan itu memang harus ditindaklanjuti dengan kajian, ya. Nggak bisa dibangun secara spontan satu-satu, itu nggak bisa. Kami Jadi yang tanggal 20 Pak Atu. Oh, bocor. Nah, ya, termasuk rencana alih fungsi pemanfaatan gedung sebagian, mana yang tetap menjadi gedung publik, jadi museum, mana yang harus dijadikan apartemen sederhana supaya orang yang tinggal di rumah-rumah tapak itu naik ke hunian vertikal, dan kawasan hunian tapak itu
dikosongkan jadi taman, dari ruang terbuka hijau atau jadi lapangan apa gitu ya. Itu niatnya seperti itu ya. Yang gorong-gorong yang sempit bisa ditambah ya. Jadi bagaimana memindahkan hunian landed horizontal, hunian tapak itu menjadi hunian vertikal, sehingga kebutuhan ruang untuk fungsi-fungsi yang lainnya bisa disediakan. Nah, misalnya seperti itu nanti isi dari perencanaan revitalisasi Kota Jakarta itu, termasuk penyediaan lahan buat pemakaman. Sekarang ini di Jakarta, Pak Ari, Bapak Ibu dan teman-teman, sudah rata-rata setiap lubang makam itu isinya udah 3 kerangka jenazah. Dan itu peraturan perdanya mengatakan maksimum 4. Lewat dari itu, karena tiap hari di Jakarta orang meninggal 90 orang. Ya, lewat dari itu nanti ya apakah kita dimakamkannya berdiri ya atau dimakamkan di laut, kan begitu ya gitu. Ya, kalau lahan makam ini tidak diperhatikan, nggak semua lapisan masyarakat mampu pergi ke San Diego Hill atau ke Al-Azhar gitu yang di Karawang itu ya. Nah, ini bagian dari tanggung jawab negara terhadap kebutuhan publik begitu ya. Nah, penataan Kota Jakarta itu ya tentu penataan lingkungan, penataan penggunaan lahan, penggunaan gedung, ya tentu itu isinya. Jadi saya nggak dalam posisi untuk ikut membuat kebijakan, saya hanya bisa menghimbau, menyarankan ya. Mestinya inisiatif bisa dibuat oleh Bapeda Pemprov DKI itu, ya. Duitnya banyak DKI itu, ya. Jadi saya bikinlah nanti konsultasi sama Bappenas sama ini Pak gitu. Mestinya begitu. Tapi concern kita ketika mendukung, menggagas pemindahan ibu kota itu salah satunya kan itu memudahkan menata Kota Jakarta, ya, mengurangi beban Kota Jakarta untuk memudahkan menata Kota Jakarta. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu ya, kalau yang sudah sekian tahun tinggal di luar, di kota-kota yang sehat itu, tinggal di Jakarta 1 minggu mungkin masih ada rasa kangennya jadi hilang, terpenuhi. Lewat dari 1 minggu mulai stres. Ketika mulai ada kebutuhan untuk pergi ke sana kemari pasti stres habis itu. Ya. Saya teman-teman yang aku begitu ya. Ya, yang tinggal di kota-kota di Australia itu, waduh, yang ngerasain gimana di Jakarta, Jabodetabek gitu. Nah, tetapi kan ya ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Ya, ini harus ditata. Jakarta harus ditata, Jabodetabek harus ditata, Pulau Jawa harus ditata. Tempat baru dibangun dengan konsep yang futuristik, ya, konsep yang modern, bukan melakukan pindah berladang seperti peladang berpindah zaman pra industri, ya, zaman pra agraris malah itu, ya. Kalau peladang berpindah itu ya dia buka lahan, habis itu dimanfaatkan, habis itu pindah lagi ke lahan lain, di lahan ini ditinggal, gitu. Nah gitu bikin ini buka lahan baru, nanti tinggal lagi gitu. Jadi lama-lama masalahnya itu berjejer. Nah, konsep membangun kota baru bukan untuk memindahkan masalah Jakarta ke tempat yang baru, tapi membangun sebuah pusat kehidupan baru, ya, yang lebih berkualitas, ya, membuat kehidupan sosial berada di lingkungan yang lebih baik, menjanjikan untuk sampai jangka panjang gitu. Begitu. Yang kedua tadi apa Pak Ari? Bagaimana menghubungkan antara IKN dengan kota-kota lain? Ya. Ya, silakan. Ya. Kalau di Kalimantan sendiri itu
sudah lama juga konsep Trans Kalimantan ya dibuat. Kemudian kalau transportasi laut jelas. Nah, saya sudah melihat dengan adanya IKN ini justru muncul rencana untuk melakukan percepatan penyelesaian kawasan Trans Kalimantan itu. Nah, itu kalau transportasi udara jelas nggak ada masalah. Sekarang sudah ada 2 bandara, satu Sepinggan di Balikpapan, satu lagi bandara baru yang di Samarinda juga ya. Jadi ya untuk kebutuhan 25 tahun ke depan pun runway yang ada ini menurut saya masih menampung sampai kebutuhan maksimum jumlah pesawat atau pergerakan pesawat itu. Ya, tapi setelah itu tentu perlu apakah penambahan runway atau bangun bandara baru di Pasir atau Penajam, itu bisa nanti dikaji lebih mana yang lebih efisien, lebih ini itu. Saya tadi nyinggung soal peluang emas itu. Antara lain ya dengan ada IKN ini, maka kota-kota di Kalimantan ini bisa didorong menjadi kota yang juga tumbuh sehat dan termasuk menjadi kota-kota wisata ya. Ya bisa seperti tempat kota-kota di Eropa yang di pinggir sungai itu ya, yang dimana sungai menjadi pusat ekonomi pariwisata. Nah itu yang belum ada. Kalimantan ini kaya dengan sungai-sungai yang luas, panjang ya, tetapi yang lalu lalang dan berseliweran yang memadati itu adalah tongkang-tongkang batu bara ya, kemudian kapal-kapal ya, kemudian ya sampah dan segala macam. Kalau kita beralih orientasi ekonomi kita ke pariwisata, industri, maka ya wajah Mahakam bisa berubah ya. Kalau secara teori kan gampang, kita berhenti melakukan buangan lumpur ke aliran anak sungai dan kemudian menuju ke sungai, berhenti melakukan pembuangan sampah ke saluran got rumah tangga, ke lingkungan yang kemudian nanti hanyut ke sungai. Kalau itu semua kita hentikan, maka sungai itu akan seperti sungai-sungai di Eropa. Ya, wah sungainya luas, lebar, ya, panjang, ya, dan itu bisa menjadi penarik devisa. Ya. Ya, jumlah wisatawan yang datang di Indonesia yang cuma 15 juta, ya, bandingin Perancis 82 juta, 83 juta, Spanyol ya hampir 80 juta, Itali 60 juta per tahun, ya. Apalagi itu ya, yang bukan main, ribuan triliun mereka dapat dari pariwisata per tahun, ya. Nah, Indonesia dengan potensi alam yang luar biasa ya cuman 15 juta. Sementara Thailand aja 33 juta, Malaysia 25-26 juta ya didatangi oleh wisatawan asing. Singapura ya 20 juta. Jadi peluang kita besar untuk transformasi ekonomi sekaligus, itu peluang kita besar. Ya potensi kita di pariwisata air, pariwisata maritim atau bahari itu luar biasa. Cuma memang mindset semua stakeholders harus diubah ya, mulai dari rumah tangga, individu. Nah itu ya, itu tantangan. Itu tantangan sekaligus di situ ada peluang. Baik, Bang Andrinov dan teman-teman sekalian, ini luar biasa. Tiba-tiba tinggal kurang 10 menit terakhir, tapi sebelum pada pamit ada 1-2, nanti ada 1-2 pertanyaan yang belum dijawab. Kita foto bersama dulu, masih belum kucel gitu ya. Saya sendiri yang udah sangat kucel karena seharian keliling. Mohon teman-teman pasang wajah ganteng dan cantik. Nanti kalau ada yang mau makan siang atau ada agenda lain bisa live terlebih dahulu. Silakan, Mas Arifur. Sudah siap? Atau saya juga bisa? Oke. 1, 2, 3. Lagi mana ini yang
Gede. 1, 2, di tangannya dong. Cirnya ini orang Indonesia banget. Kalau foto malah medeni. Oke. Gerak kayak saya kan megang 1, 2, 3. Jempol yang mana lagi sekali untuk Pak Jokowi karena rata-rata Jokowi semua nih Pak Andrinov. 1, 2, 3. Oke. Nah ini ada pertanyaan nakal tapi penting dijawab. Ada 2 orang yang bertanya. Bagaimana kelanjutan IKN Bang Andrinov apabila presidennya ganti, tiba-tiba kebijakannya ganti, diubah lagi ke Jakarta kembali, kan orang Indonesia sukanya ganti-ganti. Iya. Nah, gimana Bang? Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus dan penting itu. Ya, itu menjadi pertanyaan banyak orang. Ya, gimana setelah 2024 kan gitu ya. Tapi gini, ini bukan lagi keputusan pemerintah atau kebijakan dari pemerintahan Pak Jokowi. Ini adalah keputusan negara karena sudah lahir lewat undang-undang, ya, sudah keluar menjadi kebijakan negara yang dibuat bersama oleh pemerintah dan DPR dan dikonsultasikan dengan DPD RI atau Dewan Perwakilan Daerah. Bahwa ya sekarang ada kalangan tertentu mengajukan judicial review, nggak apa-apa, proses demokrasi yang menyalurkan ini ya. Tapi saya yakin gugatan itu ini menurut hitungan akal sehat saya aja itu tidak akan mementahkan rencana pembangunan IKN ini ya. Kalau dilihat alasan-alasan pertimbangan-pertimbangannya itu tadi. Ya, tapi ya kita lihat sajalah ya. Kita lihat aja. Dan juga kalau seandainya, bagaimana kalau partai politik yang tadinya mendukung mengeluarkan undang-undang itu berubah? Ya, nanti partai politik itu pun akan dihukum oleh masyarakat ya. Kok bisa pelin-pelan tidak konsisten kan begitu. Nah, tetapi di luar itu alasan-alasan yang benar, kuat dan sangat akademik ini tetap harus disosialisasikan terus. Ya, saya sampaikan juga ke teman-teman di Bappenas atau di pemerintahan, sosialisasi ini harus diakui kurang. Ya, kita di posisi yang benar, tapi bisa jadi nanti yang dianggap benar oleh masyarakat adalah orang yang melakukan framing dengan melakukan halusinasi, nakut-nakuti ya dengan alasan yang mengada-ada, tuduhan-tuduhan gitu. Maka itu soal komunikasi dan sosialisasi ini penting saja. Nah, terhadap pihak-pihak itu sendiri saya sudah saya sudah masuk ke kandang macan ya, artinya tempat-tempat mereka ya. Habis itu mereka lihat kawan-kawan itu kapok juga ngundang saya karena itu mengubah opini. Karena perdebatan itu kan akhirnya direkam di YouTube, ya, dan di situ orang lihat antara argumentasi untuk menyiapkan IKN dengan yang mengkritik itu orang akan lihat, orang akan lihat mana yang pelintiran, mana yang tuduhan, mana yang hoax dan segala macam, ya. Nah, jadi saya bilang saya bisa jelaskan belasan alasan untuk pindah ibu kota atau mau IKN. Silakan cari sebanyak-banyaknya kritik yang bisa mementahkan sekumpulan alasan itu, gitu. Nah, di situ udah susah itu, ya. Lari ke soal anggaran. Anggaran kan urusan jangka pendek. Ini kan nggak harus kita paksakan selesai ibu kota baru ini 100% tahun 2025, ya. Jadi berapa ada anggaran tahun 2022 ya pakailah. Berapa yang pas untuk bangun IKN ya pakai segitu, ya. Apakah dengan alasan yang anggaran sedang terbatas ini nggak boleh dibangun, nggak usah dibangun? Itulah yang namanya anti berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Maka Indonesia tidak akan berubah kalau tidak ada inisiatif untuk memulai, ya, begitu. Ya, tapi itu ya dinamika ininya ya. Ya. Bang, terakhir sekali, ini ada
Nampaknya teman-teman pengen panjang, tapi kan kita dari awal sudah 2 jam ini ya. Oke, satu Bang, soal studi analisis strategi pertahanan itu ya, mungkin tidak harus jawab, tapi yang paling penting menurut Mas adalah yang kedua ini. Apakah ada kebijakan afirmasi khusus untuk putra-putri Kalimantan dan Indonesia Timur khususnya sehingga makin terupgrade secara masif sehingga mereka teman-teman Indonesia Timur itu bisa mengambil peran signifikan di IKN? Ya, ini lagi-lagi ini kewenangannya untuk menjawabnya kan ada di pemerintah ya. Tapi sebagai aspirasi ini saya mendukung. Ada aspirasi tapi harus diarahkan ke afirmasi ke program-program sosial ekonomi ya. Misalnya memberikan beasiswa kuota tertentu beasiswa bagi putra-putri dari Kalimantan ya, untuk melanjutkan pendidikan, termasuk mulai dari persiapannya ke bidang-bidang tertentu ya yang dibutuhkan baik untuk di pemerintahan maupun di bidang ekonomi. Apakah itu IT, belajar di sekolah vokasi, bahasa asing dan lain-lain. Kalau menurut saya sih itu perlu. Ya, afirmasi seperti itu perlu ya untuk itu sekaligus menjawab yang tuntutan representasi politik itu tadi. Kalau representasi politik yang diakomodir, tata kelola akan kacau. Ya, karena di situ hanya terjadi lomba-lomba pertukaran kepentingan yang kepentingan sempit. Nah, ini itu tidak akan banyak manfaat untuk masyarakat. Yang bermanfaat adalah perkuat lembaga pendidikan, berikan beasiswa, berikan afirmasi untuk sekolah, dan lain-lain, penambahan keterampilan, kemudian latihan kewirausahaan, ya, yang seperti itu. Harus arahnya harus ke arah sana. Intinya saya setuju dan saya akan juga menyampaikan ke presiden, ke menteri, ke kepala IKN, otorita IKN, ya, saya akan ikut menyampaikan itu. Terima kasih. Saya kira sudah habis ya, sudah 2 jam. Teman-teman sekalian, kita juga komitmen dari awal 2 jam dengan Bang Andrinov. Kita mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dari Swedia, Portugal, Belanda, Jerman, mana lagi, London, Inggris ya, kemudian mana ini, semua tempat di Indonesia, beberapa di Austria, di Swiss. Oke. Terima kasih, kemudian Bang Andrinov dan teman-teman sekalian semua sehat walafiat. Tapi sebelum saya tutup, closing statement dari Bang Andrinov 1 menit saja. Nanti habis itu terakhir oleh Ketua Umum Mas Arimane. Silakan Bang Andrinov. Ya, intinya Indonesia ini memang harus dijalankan dengan paradigma baru. IKN ya, hanya salah satu dimensi sebetulnya, tetapi sangat penting ya, dan harus dimulai. Masih ada dimensi lain, misalnya soal kita merealisasikan rencana reindustrialisasi dan hilirisasi sehingga ekonomi kita beralih kepada ekonomi yang kuat, yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi, tapi kita bersyukur sudah yang IKN-nya sudah boleh dikatakan sudah mengalami progres yang luar biasa dari tadinya hanya wacana, kemudian direspon dengan kajian, hasilnya rekomendasi menjadi kebijakan di internal pemerintahan, dibawa ke DPR menjadi kebijakan negara, dan kemudian berlanjut dengan sekarang rencana-rencana yang lebih detail. Sebagian malah sudah dibangun jalan lingkar di kawasan IKN ini sekarang sedang dibuat ya. Saya lihat badan jalannya juga udah jadi ada kemungkinan memang dalam 3 tahun kalau Bapak Ibu semua nanti lihat itu kita akan punya, ada kelihatan lah wajah kotanya itu, walaupun mungkin baru 50% dari yang direncanakan yang akan dibuat. Nah, untuk itu tidak ada alasan untuk tidak mendukung ini ya, dan kita perlu aktif juga mensosialisasikan ya, dan mengcounter
statement-statement yang tidak fair itu, ya, yang menggiring, framing, menggiring opini, ya, dengan argumentasi yang manipulatif. Itu saja. Saya senang sekali lagi. Saya juga ikut berterima kasih atas forum ini, ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya, semoga sehat semua, sukses, aman, lancar, diberikan panjang umur dan hidup yang penuh manfaat, ya. Terima kasih buat semua. Selamat pagi menjelang siang di Eropa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bang Andrinov. Terakhir Mas Ari Manik, silakan. Terima kasih Mas Rido, Pak Andrinov. Terima kasih untuk penjelasannya, infonya yang begitu menarik, ya. Dan sudah kelihatan bentuknya seperti tadi yang sudah Pak Andrinov sampaikan. Dan semoga sarapan ini menjadi info yang menarik untuk kita, dan kita punya ide baru lah istilahnya. Jadi nggak hanya melulu termakan dengan hoax gitu ya, seperti yang Pak Andrinov katakan. Kalau sekarang kita sudah mendapatkan data apa yang terjadi di sana, dan pada saat ini kita masih di fase bukan di inisiatif lagi ya. Jadi udah mulai perancangan, udah mulai jalan kan. Tapi meskipun demikian, bolehlah kita memberikan saran gitu ya. Saya sih berharap di ibu kota yang baru itu nanti hak wanita, anak-anak, disabilitas, dan orang tua itu lebih diperhatikan, karena Indonesia untuk seorang disabilitas hidup di sana itu nggak memungkinkan atau impossible. Untuk orang tua misalnya impossible, anak-anak impossible gitu ya, keamanan. Jadi mungkin itu bisa menjadi saran yang baik untuk IKN yang baru. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ari Manik. Jadi teman-teman, ini menjadi paradigma baru. Jadi kalau Pak Jokowi dari 2014 sudah mengkampanyekan Indonesia sentris, inilah salah satu wujud bentuk konkret dari pemindahan ibu kota itu, ya memindahkan ibu kota beneran, tidak lagi wacana, tidak lagi sekedar kajian, tidak lagi sekedar rekomendasi. Sekarang sudah resmi ada, undang-undangnya ada, nggak perlu khawatir ganti presiden, ya nggak apa-apa, memang waktunya ganti toh. Nggak perlu berperiode-periode juga, nanti kalau semakin banyak periode semakin repot kita ngadepin, atau ya nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Bang Andrinov, nanti diskusi lain kali, beliau sebagai pengamat politik. Nah ini mungkin teman-teman juga sebelum saya tutup terakhir, jadi Bang Andrinov memang sempat masuk di pemerintahan, tapi saat ini memang beliau kemudian menjadi masyarakat sipil kembali, tapi saya kira suara beliau sangat didengar oleh presiden kita, oleh para menteri dan para stakeholder yang lain. Kita tidak perlu patah semangat, kata orang Indonesia yang katanya beragama atau beriman, ya memang optimisme harus selalu kita hidupkan terus-menerus, sepahit apapun. Yang pahit biar kopi, optimisme harus tetap tinggi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada pertanyaan yang barangkali terlewatkan, tapi kalau teman-teman menyimak dari awal sampai akhir, saya kira soal apapun itu relatif sudah terjawab. Bahwa ada yang kurang, ya nanti kita berbagi lagi ke depan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih Bang Andrinov, terima kasih teman-teman dari seluruh negara yang sudah berpartisipasi. Sekali lagi salam sehat untuk kita semuanya, dan kita mudah-mudahan ada beberapa senior gitu ya, mudah-mudahan bisa menyaksikan ibu kota negara Nusantara, karena masih di Jerman, di Swedia, di Belanda, di Swiss, di mana ini yang belum, London, di kota-kota yang lain. Mudah-mudahan bisa menginjak kakinya di IKN. Wah. Terima kasih. Selamat makan pagi atau makan siang lah. Selamat istirahat buat Bang Andrinov dan keluarga. Selalu sehat, doa saya. Mudah-mudahan bisa ketemu pas di Jakarta. Dengan amin. Sama-sama buat semua Bapak Ibu dan teman-teman ya. Terima kasih Pak Andrinov. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Izin live. Ya, sehat selalu semua ya. Terima kasih. Halo Mbak.